go! Statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Dalam statistika akan dibahas yaitu ukuran penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data sebagai berikut. A. Penyajian data. 1. Menggunakan diagram. Yang pertama, diagram garis, batang, lingkaran, batang daun, dan kotak garis. Kedua, menggunakan distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. 2. Distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga, distribusi frekuensi polygon aogiv. B. Urutan pemusatan data. Yang pertama, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Yang kedua, mean. Mean adalah salah satu gejala pusat. Yang ketiga, median. Median adalah nilai tengah setelah semua data diurutkan. Yang pertama, modus data tunggal. Ambil data yang jumlahnya paling banyak. Yang kedua, modus data kelompok. MO sama dengan LO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Keterangan LO sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C-nya panjang interval kelas. Itu rumus modus. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB tepi bawah dari modus. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi dari sebelum kelas modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus. P panjang dari kelas interval. 2. Rumus mean. Penghitungan mean bisa memakai dua rumus yang dibedakan berdasarkan jenis data tunggal dan data kelompok. Rumus menghitung mean pada data tunggal yakni mean sigma x per n. Sigma x adalah jumlah seluruh nilai data dan n adalah banyaknya data. Rumus menghitung mean pada data kelompok yakni mean sigma fn xn per sigma fn. Xn adalah nilai tengah kelompok dan data ke n, dan fn adalah frekuensi kelompok dari data ke n. Dan yang ketiga adalah rumus median. Perhitungan median memakai rumus yang berbeda untuk data yang genap dan ganjil. Rumus median untuk kelompok data ganjil. Median sama dengan X1 per N ditambah 1. Rumus median untuk kelompok data genap. Median sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. X adalah datum ke 1 dan N adalah total frekuensi.
Contoh soal modus data tunggal. Yang pertama, dari hasil ulangan sejarah selama semester 1, Winda memperoleh nilai sebagai berikut: 7,8, 8,1, 6,5, 8,3, 8,1, 7,6, 6,9, dan 8,1. Modus dari data tersebut adalah A. 6,1, B. 6,9, C. 7,6, D. 8,1. Penyelesaian soal, yaitu angka yang paling sering muncul adalah 8,1 sebanyak 3 kali. Jadi, modus data tunggal tersebut adalah 81 atau 8,1. Jadi, jawabannya adalah D. Contoh soal modus data tunggal yang kedua yaitu diketahui data pengeluaran harian dari beberapa keluarga di sebuah rukun warga dalam ribuan sebagai berikut: 30, 20, 25, 20, 25, 37, 26, 18, 20, 26, 20, 24, 30, dan 19. Modus pengeluaran harian dari beberapa keluarga tersebut dalam ribuan adalah A. 30, B. 25, C. 24, D. 20. Penyelesaian soalnya yaitu angka yang paling sering muncul adalah 20 selama 4 kali. Jadi modus data tunggal tersebut adalah 20. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya adalah contoh soal modus data kelompok. Contoh soal yang pertama, perhatikan data berikut: nilai 3,1, 3,11, 3,12, 3,13, 3,14, frekuensi 7, 8, 9, 9, 4. Pertanyaannya, modus dari data berikut adalah A. 9, B. 3,12, C. 3,15, D. 3,12, dan 3,14. E. Tidak ada. Penyelesaian soalnya adalah pada soal di atas, angka dengan frekuensi terbesar ada 2 yaitu 3,12 dan 3,13 dengan frekuensi sebanyak 9. Jadi jawaban yang benar adalah D, 3,12 dan 3,13. Contoh soal modus data kelompok yang kedua yaitu setelah masing-masing nilai pengamatan dikurang 100, maka data dapat disajikan seperti pada diagram berikut. Perhatikan diagramnya ya. Pertanyaannya, modus dari data aslinya adalah A. 109, B. 108, C. 106, D. 105, E. 104. Penyelesaian soalnya yaitu nilai pengamatan dengan frekuensi terbesar adalah 4 atau frekuensi sama dengan 9. Jadi modus tersebut yaitu 100 tambah 4 sama dengan 104. Jadi jawaban yang benar adalah E. Contoh soal yang ketiga, perhatikan data di bawah ini: nilai 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70. Frekuensi 10, 14, 35, 21, 12, 8, jumlah 100. Pertanyaannya, nilai modus pada tabel tersebut sama dengan A. 49,5, B. 50,5, C. 51,5, D. 52,5, E. 53,5. Penjelasan soal yaitu langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan kelas modus yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Pada tabel di atas, kelas modus berada pada interval 51 sampai 55 atau kelas 3. Kedua, tentukan tabel bawah kelas modus yaitu TB sama dengan 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. 3. Tentukan D1 sama dengan 35 dikurangi 14 sama dengan 21. 4. Tentukan D2 sama dengan 35 dikurangi 21 sama dengan 14.
5. Tentukan interval kelas C sama dengan 55,5 dikurangi 50,5 sama dengan 5. Maka modus data dihitung dengan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TP plus D1 per D1 tambah 2 kali C. Jadi MO sama dengan 50,5 plus 21 per 21 tambah 14 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 50,5 tambah 3 sama dengan 53,5. Jadi jawaban yang benar adalah E. Contoh soal main data tunggal. Soal yang pertama adalah hitung main dari data berikut ini, yaitu 2,3,3,4. Jawaban dan pembahasannya. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, dan N sama dengan 4. Yang ditanya adalah main. Cara mengerjakannya yaitu rumusnya adalah main sama dengan sigma xin. Main sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Soal yang kedua adalah hitunglah min dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 5 SD Negeri Suka Bersama. Tinggi badan dalam sentimeter 156 sampai 160, titik tengah XI 158, frekuensi FI 5, XI kali FI 790. Tinggi badan dalam sentimeter 161 sampai 165, titik tengah XI 163, frekuensi FI 10, XI kali FI 1630. Tinggi badan dalam sentimeter 166 sampai 170, titik tengah XI 168, frekuensi FI 5, XI kali FI 840. Tinggi badan dalam sentimeter 171 sampai 175, titik tengah XI 173, frekuensi FI 10, XI kali FI 1730. Jawaban dan pembahasannya adalah langkah yang pertama, tentukan sigma FI. Sigma FI sama dengan N atau jumlah data sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30. Langkah yang kedua, tentukan sigma FI kali XI. Sigma FI kali XI sama dengan 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730 sama dengan 4990. Langkah yang ketiga, masukkan rumus X sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. X sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI sama dengan 4990 dibagi 30, yaitu hasilnya adalah 166,33. Contoh soal median data tunggal. Diketahui data tunggal 7, 5, 4, 5, 4, 7, 6, 8, 6, 6. Median sama dengan A 5, B 5,5, C 6, D 6,5, E 7. Lanjutan contoh 1. Banyak data pada soal tersebut adalah 10, genap. Kemudian urutan data dari yang kecil ke besar: 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Letak median data tersebut sebagai berikut. Dengan menggunakan nilai rata-rata, diperoleh nilai median sebagai berikut. Median sama dengan 6 tambah 6 per 2. Median 2 bagi 2 sama dengan 6. Soal ini jawabannya C. Contoh soal 2, median data kelompok. Median dari data kelompok di bawah ini adalah
nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, frekuensi 3, 5, 10, 6, 5, 4, 2, A 5, B 5,5, C 6, D 6,5, E 7. Untuk menjawab soal ini, kita hitung terlebih dahulu jumlah frekuensi sama dengan 3 tambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 35 ganjil. Maka letak median ditentukan dengan rumus di bawah ini. Median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Median sama dengan data ke 35 tambah 1 per 2. Median sama dengan data ke 36 per 2. Median sama dengan data ke 18 sama dengan 6. Median terletak pada data ke 18. Untuk menentukan data ke 18 pada tabel, kita hitung frekuensi dari kiri ke kanan hingga jumlahnya mencapai 18 atau lebih. Jadi 3 tambah 5 tambah 10 sama dengan 18. Jumlah sudah mencapai 18. Dengan demikian, median terletak pada data dengan frekuensi 10, yaitu 6. Soal ini jawabannya C. Contoh soal nomor 3. Setelah masing-masing nilai pengamatan dikurang 10, maka data dapat disajikan seperti pada diagram di bawah ini. Perhatikan diagram. Median dari data aslinya adalah A 12, B 13, C 14, D 15, E 16. Penyelesaian soal yaitu data sebelum dikurang 10 atau setiap nilai pengamatan ditambah 10 disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sebagai berikut. Nilai 12, 13, 14, 15, 16, sigma F. Frekuensi 8, 6, 9, 7, 3, 33. Karena jumlah frekuensi 33 atau ganjil, maka diperoleh median sebagai berikut. Median data ke N tambah 1 per 2. Median data ke 33 tambah 1 per 2 sama dengan 17. Jadi median terletak pada data ke 17 yaitu 14. Soal ini jawabannya C.